Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 15 Desember 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kasih Tak Berbatas. Kasih tak berbatas. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang karakter-karakter ilahi yang menjadi bagian karakter diri kami. Tatkala kami bisa melakukan semuanya itu, maka ada keindahan yang sedang kami buat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang tidak bisa pupus oleh waktu, apa yang tidak bisa pupus oleh keadaan, apa yang tidak bisa hilang dihantam oleh berbagai masalah. Mari kita belajar untuk hal-hal yang bisa hilang. Tatkala bicara tentang pengetahuan sebagaimana yang firman Tuhan katakan, apa yang akan berhenti, yaitu nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Pengetahuan itu tidak sempurna. Orang sepandai-pandai apapun, dia PhD, dia profesor, maka ilmunya akan berproses menghilang, bertahap karena dimakan usia, karena fungsi otak yang semakin berkurang, karena sakit penyakit, semuanya akan hilang. Nubuat pun firman Tuhan katakan akan lenyap. Karena nubuatan itu, tatkala sudah terjadi, selesailah yang namanya nubuat. Bahasa roh pun juga akan lenyap. Karena bahasa roh pada prinsipnya adalah sebuah hubungan antara pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan yang kudus. Sebuah relasi intim. Tatkala bahasa manusia tidak bisa mewakili akan kata-kata yang terucapkan. Orang di dalam kondisi stres, tertekan. Ada banyak kasus sampai kita tidak bisa mengucapkan dalam bentuk kata-kata untuk mewakili apa yang ada terdalam di dalam hati setiap sahabat seperjalanan. Maka itu adalah sebuah hubungan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan lewat bahasa roh. Tetapi apa yang tidak berkesudahan yang firman Tuhan katakan, yaitu kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu tidak berkesudahan. Sahabat seperjalanan, saya pernah menyaksikan seorang istri yang sudah tua, seorang lansia. Di tengah sakitnya, saya mendampingi di masa-masa yang sangat berat karena sakit keras yang dialaminya, yang membuat fungsi otaknya, fungsi matanya, fungsi telinganya, semuanya menurun. Semuanya menurun. Dia tidak lagi bisa melakukan apapun juga. Namun, yang diucapkan oleh dia hanya dua nama di penghujung menjelang ajal menjemputnya, menjelang kematiannya. Dia cuma menyebut dua nama. Satu nama adalah Tuhan Yesus. Yesus. Itu yang saya dengar sendiri dan disaksikan oleh keluarganya. Yang kedua adalah nama yang disebutkan oleh sang istri ini, padahal suami sudah meninggal sekian lama, yaitu nama suaminya. Di dalam kondisi fungsi otak yang sudah menurun, fungsi jantung yang bermasalah, kemudian organ-organ tubuh yang lain bermasalah, ibu tua ini cuma ingat dua nama. Satu, nama Tuhan Yesus. Yang kedua, nama suaminya. Sedemikian mencintai suaminya. Dan mereka berdua itu semasa hidupnya dikenal punya cinta yang luar biasa satu dengan yang lain. Dan itu terjaga dengan sangat luar biasa. Jadi cinta itu tidak bisa dipatahkan oleh sakit, oleh masa tua. Bahkan dalam kondisi kritis pun, kasih itu tetap melekat. Kasih itu tidak berkesudahan. Sahabat seperjalanan, demikian juga kasih Kristus yang dalam suasana
Advent, Minggu Advent, dan kita akan merayakan Natal. Tidak pernah kesudahan. Salib tidak bisa menghambat daripada kasih Kristus untuk kita semua. Hambatan-hambatan manusia yang dialami oleh Tuhan Yesus tidak bisa menghambat. Pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan di masa terdahulu, di mana keturunan Yesus itu akan tetap dijaga oleh Allah, dan itu tidak bisa dihambat. Itu yang disebut dengan sejarah yang namanya itu bagaimana kasih itu tak berbatas. Sahabat seperjalanan, bagaimana penerapannya dengan kehidupan kita? Tatkala kita bisa dipanggil oleh Allah untuk mengasihi minimal ke dalam rumah tangga dulu, kepada istri, kepada anak, kepada mertua, kepada mantu, maka biarlah kita punya kualitas kasih yang tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Tidak, bahkan cinta dan kasih yang berasal dari Allah tidak bisa dihentikan oleh karena ketidaksetiaan orang lain. Tidak bisa dihentikan karena pengkhianatan. Tidak bisa dihentikan karena diperlakukan tidak adil, diperlakukan sewenang-wenang, diperlakukan semena-mena. Sekalipun mungkin kita tidak bisa bersama dengan yang bersangkutan, namun kasih itu lebih kuat daripada kebencian, daripada kemarahan, daripada kepahitan. Karena mengapa? Karena dia punya sebuah pemahaman. Kalau Allah yang disembahnya, Allah yang sudah dipercayainya sedemikian mengasihi dengan kasih kekal, dengan kasih ilahi, dia tetap mengasihi. Sekalipun bentuk kasih tidak selalu dalam bentuk memberi, tapi bentuk kasih kadang-kadang bisa dalam bentuk mendisiplin. Namun yang terpenting, kasih itu tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu, daripada manusia masuk dalam neraka, maka Yesus memilih biar dirinya saja yang kemudian tersalib di atas kayu salib, namun manusia terselamatkan daripada kematian kekal. Itu contoh yang real. Kasih yang sesungguhnya adalah tidak membutuhkan timbal balik. Saya memberikan berapa lalu harus kembali berapa. Kasih pun tidak mengenal yang namanya terluka. Kalau saya sudah mengasihi, selesai urusan saya. Kalau kemudian kasihnya itu dikhianati, itu pun tidak akan hadir dan menyentuh dirinya. Sehingga kasih yang tidak pernah berkesudahan itu tidak pernah akan pupus karena dikhianati. Tidak pernah akan pupus karena tidak mengalami timbal balik. Perhatian, cinta kita, kasih kita, kebaikan kita tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Tidak pernah mengganggu. Karena mengapa? Karena firman Tuhan berkata, kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Kasih itu adalah bagian daripada kesempurnaan karakter Allah yang perlu kita miliki. Mari sahabat seperjalanan, kalau selama ini relasi kita dengan orang-orang terdekat kita dipenuhi oleh kemarahan, dipenuhi oleh hubungan timbal balik, saya berikan berapa harus dapat berapa, dipenuhi oleh amarah, dipenuhi oleh kekecewaan, dipenuhi oleh keputusasaan, biarlah kita berubah dengan memiliki kasih yang berasal dari Allah, sebagaimana yang tercantum dalam bacaan firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 yang kita baca tadi pada ayat yang ke-8. Kita tidak pernah menjadi pribadi yang menyesal sewaktu menjalani kehidupan dengan melakukan teladan kasih Kristus yang sudah kita rasakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba bersyukur buat kebenaran firman Allah yang kembali mencerahkan dan menyadarkan kami. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu kepada Engkau, biarlah Tuhan akan mengabulkan dengan cara, waktu, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, kalau engkau ingin bahagia dan kemudian bisa membahagiakan orang lain, biarlah bahagia kita dalam kebenaran dan biarlah kita memiliki kasih yang tidak berkesudahan. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.